Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memulai ibadah kami dan juga kami telah memuji Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kau berkati untuk dosa teaching yang akan menyampaikannya. Kiranya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, ada seorang yang bernama Samila. Dia adalah seorang jenderal, tetapi karena tidak puas dengan pemerintahan raja yang diktator, dia dan prajuritnya memutuskan untuk memberontak. Karena itu, mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka dan bersembunyi di hutan supaya jangan mengorbankan penduduk desa. Mereka menjalani hari-hari yang sulit dan sangat menderita. Tetapi Samila tetap saja bertahan. Dia percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti. Sampai suatu hari ketika mereka sudah terlalu lelah untuk berjalan, karena sudah berjalan terlalu lama, berperang terlalu lama. Prajurit-prajuritnya sudah tidak ingin lagi berperang. Mereka sudah terlalu lelah dan mereka rindu rumah serta keluarga mereka. Lapor, Jenderal, telah terjadi kehilangan bahan makanan di gudang penyimpanan makanan. Apa? Prajurit! Perketat penjagaan gudang makanan. Siap! Siap! Lapor, Jenderal, telah terjadi kehilangan bahan makanan lagi oleh orang yang tak dikenal. Apa? Kita kejadian lagi? Prajurit, kumpulkan semua orang. Siapa yang mencuri bahan makanan kita akan dicambuk sebanyak 50 kali. Siap. Apa Jenderal? Pencurinya sudah ditemukan. Siapa pencurinya? Ini dia. Apa? Ibu? Jenderal Samila mengalami dilema. Di satu pihak, ia sangat mengasihi ibunya. Tentu ia tidak ingin ibunya dihukum cambuk. Tetapi di pihak lain, ia harus menegakkan keadilan, yaitu hukuman harus dijalankan. Pada saat itu, timbul perdebatan di antara rakyat. Sebab ada sebagian yang setuju bila pencurinya dihukum untuk menegakkan keadilan. Tetapi ada juga yang tidak setuju dengan alasan kasih. Baik, hukuman harus tetap dilaksanakan. Tunggu, biar saya saja yang menggantikannya. Pada waktu itu, jenderal menerima cambukan sebanyak 50 kali sampai punggungnya penuh dengan darah. Di sini kita melihat bahwa Samila mampu menyatakan kasihnya kepada ibunya, sehingga ibunya dibebaskan dari hukuman dan keadilan pun dapat dijalankan, sehingga hukuman tetap dilaksanakan. Freeze! No, sir! Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Lause dalam Sekolah Minggu GP Kris Minfo. Beberapa bulan yang lalu, Lause pernah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kasih Jangan Pura-Pura. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema Kasih versus Adil. Kita sudah menyaksikan drama yang sudah dimainkan oleh teman-teman kita. Drama yang sangat bagus sekali. Mari kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita. Dalam drama tersebut dikisahkan ada seorang jenderal
yang bernama Jenderal Samila bersama dengan prajuritnya. Mereka berada di hutan. Mereka sudah berjalan terlalu lama dan terlalu capek untuk berperang. Suatu hari, sang prajurit melapor bahwa telah terjadi kecurian bahan makanan di gudang penyimpanan. Jenderal pun memerintahkan untuk memperketat gudang penyimpanan makanan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Keesokan harinya, prajurit melapor lagi bahwa telah terjadi lagi kecurian makanan di gudang penyimpanan. Jenderal sangat marah dan memerintahkan untuk menghukum siapapun pencurinya dengan dicambuk sebanyak 50 kali. Setelah itu, pencurinya pun ditemukan. Namun, alangkah terkejutnya jenderal karena didapati sang pelaku dari pencurian itu adalah ibunya sendiri. Di akhir cerita, sang jenderal pun menjalankan hukuman. Dan apa yang terjadi? Jenderal menggantikan ibunya yang mencuri untuk dihukum cambukan sebanyak 50 kali. Jenderal pun bersedia menggantikan ibunya karena dia mengasihi ibunya. Tapi hukuman tetap harus dijalankan. Lause punya gambaran tentang kasih, adik-adik. Kasih seringkali digambarkan dengan satu orang kakek yang sangat mengasihi cucunya. Walaupun cucunya berbuat salah dan dia tidak menghukumnya, adik-adik. Nah, keadilan sering digambarkan dengan seorang polisi yang jika kita melanggar aturan lalu lintas, pasti kita akan dihukum dan tidak mau mengampuni kita, adik-adik. Tapi kasih Allah dan keadilan bukan seperti kakek dan polisi yang Lause gambarkan tadi. Karena Allah kita kasih sekaligus adil. Bagaimana kasih dan keadilan dapat dipersatukan? Kasih dan keadilan dapat dipertemukan atau dipersatukan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berbuat dosa, adik-adik, termasuk Lause. Lause juga sering berbuat dosa. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana kasih dan keadilan dapat dipertemukan? Yaitu melalui pengorbanan Yesus. Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Yesus sudah menanggungnya. Hukuman dosa yang seharusnya Lause tanggung dan adik-adik tanggung sudah diambil alih oleh Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Dan sekarang adik-adik dan Lause, kita boleh hidup karena kasih dan anugerah Allah dalam hidup kita. Lause harap melalui firman
Tuhan hari ini, kita setiap anak-anak sekolah minggu, kita mau setia untuk ikut sekolah minggu walaupun secara online. Tapi kita mau belajar karena Tuhan Yesus sudah membayar semua hukuman dosa yang kita tanggung. Seharusnya kita, Lause dan adik-adik juga setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Ikut sekolah minggu secara online setiap minggu dengan rajin. Itu harapan dari Lause. Untuk mengakhiri sekolah minggu online hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang kasih sekaligus adil, yang harusnya kami dihukum oleh karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau telah membayarnya, Engkau menggantikan, Engkau mengambil alih hukuman kami, dan Engkau telah menebus kami di atas kayu salib. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau belajar agar boleh setia ikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan sekolah minggu online di rumahnya masing-masing. Biarlah mereka boleh setia mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, biasanya kita akan menghafal ayat hafalan. Tapi hari ini yang mengajarinya istimewa banget. Hari ini yang ngajarin ayat hafalan adalah anak sekolah minggu kita, teman-teman kalian. Nah, siapakah dia ya? Siapakah dia ya? Ayo kita lihat berikut ini. Hai guys, hafalan hari ini bersama Jana. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Nah, adik-adik hebat banget nih. Semuanya bisa menghafal ayat hafalan secepat itu. Kalau Lause sih kayaknya. Tapi ayat hafalannya jangan di sekarang aja ingatnya, tapi ingat selamanya. Nah, adik-adik, kita tidak selesai belajar sekolah minggu. Tapi nanti di akhir video jangan lupa lihat ya, ada aktivitas yang sangat bagus yang diajarkan sama Lause Mesya. Dan sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata. Ayo, jangan larian ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Tuhan dan juga kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati firman Tuhan yang kami dengarkan ya Bapa. Kau berkati untuk setiap anak sekolah minggu kami dan juga untuk orang tua dan juga Lause yang telah mengajar hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Halo semuanya, pada hari ini kita akan membuat aktivitas yang berupa prayer cross craft. Nah, kita langsung buat aja yuk. Berikut ini cara-caranya. Jika lempar kertas buffalo untuk membuat kotak, pensil dan pulpen, gunting, lem, kertas buffalo warna-warni untuk kertas doa, dan benangmu. Nah, pertama kita siapkan kertas buffalo untuk membuat kotak, penggaris, dan pensil. Di sini kita akan membuat pola kotak seperti yang berikut ini.
sebesar 1,5 cm dan ukuran sampingnya 5 cm. Untuk di sisi yang sebelahnya ini akan kita buat satu kotak lagi seperti yang ada di contohnya ini, sehingga dalam satu lembar kertas bisa menampung 2 pola kotak. Kita buat sampai 3 lembar ya. Nah, setelah pola kotaknya jadi, sekarang saatnya untuk menggunting pola kotak ini. Dan jangan lupa juga untuk menggunting garis pendek pada pola kotak agar nanti lebih mudah dilipat. Setelah selesai digunting, sekarang kita lipat semua garis yang ada di pola kotak ini. Kemudian berulang pada bagian kecilnya. Dan lem pada masing-masing sisinya hingga membentuk sebuah kotak seperti yang ada di video ini. Nah, nantinya kotak-kotak tadi kita tempel menjadi bentuk salib ya. Untuk hasil yang lebih rapi dan menarik, kita tunggu sampai benar-benar kering. Sambil menunggu, kita buat dulu kertas doanya. Untuk kertas doanya ini berukuran 7,5 cm. Setelah selesai membuat kertas doanya, maka bisa langsung kita tuliskan doa di kertas ini. Kemudian, gulung kertas dan ikat dengan benang agar kertasnya dapat tergulung sempurna. Kertas ini nantinya akan diisi ke dalam prayer cross craft yang sudah jadi. Nah, sebenarnya untuk tahap ini, aktivitas kita sudah selesai. Namun, bila kita ingin membuat prayer cross craft kita lebih menarik, maka bisa kita buat terlebih dahulu kertas doanya sebanyak mungkin. Untuk kertas doanya, dibiarkan kosong saja. Dan ini adalah tampilan prayer cross craft yang sudah diisi penuh. Nah, nantinya saat kalian ingin menuliskan doa, maka kalian tinggal mengambil satu gulungan kertas ini dan menuliskan doa yang ingin kalian tulis. Agar nantinya tidak kebingungan, maka gulungan kertas yang sudah ditulis dapat kalian tandai seperti yang di video ini, ataupun sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Dan ini adalah hasil jadinya.